Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian stilistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam gaya bahasa Al-Qur'an dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Kali ini kita akan bahas judul penghapusan dosa dalam min. Kita akan bahas dua ayat, surat Al-Baqarah 271 dan An-Nisa ayat 31. Kita baca Al-Baqarah 271. Auzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus sadaqat fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika engkau menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika engkau menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, itu lebih baik lagi. Dan Allah akan menghapus darimu dosa-dosamu. Dan Allah dengan apa yang kamu lakukan maha menghabarkan. An-Nisa 31, kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, apa yang dilarang kamu jauhi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke tempat yang mulia. Itu artinya An-Nisa 31. Apa yang menarik dari kedua ayat ini? Perhatikan kata yukaffiru ankum ya min sayyi'atikum dan nukaffiru ankum sayyi'atikum. Di surah Al-Baqarah, janji pengampunan dosa itu dengan menggunakan preposisi min sayyi'atikum. Pakai min ya, min sayyi'atikum. Di surat An-Nisa 31, minnya dibuang. Sayyi'atikum. Jadi kalau Al-Baqarah menjanjikan yukaffiru ankum min sayyi'atikum, Allah mengampuni dosa-dosamu, tapi pakai min ya, min sayyi'atikum. An-Nisa tidak ada min. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Kenapa? Yang satu pakai min, yang satu tidak. Kenapa tidak sama-sama pakai min saja? Al-Baqarah pakai min sayyi'atikum, An-Nisa pakai min sayyi'atikum. Atau sama-sama tanpa min. Al-Baqarah sayyi'atikum, An-Nisa sayyi'atikum. Kenapa berbeda? Kita kembali ke konsep ya makna huruf jar. Min. Apa makna min? Min itu maknanya tab'in. Salah satu maknanya tab'in ya. Sebagian saja. Makanya wa minan nasi may yaqulu amanna. Tidak semua manusia yang begitu, sebahagian saja. Ya, kan? Jadi min itu maknanya tab'in, salah satunya di samping ada ibtidak maknanya. Ya. Min itu maknanya tab'in, sebagian. Kalau begitu, nah, kita bisa menyimpulkan pengampunan dosa di Al-Baqarah hanya sebagian. Karena pakai min sayyi'atikum. Pengampunan di surah An-Nisa semua tanpa min, berarti semua dosa diampuni. Kenapa pengampunan dosa di Al-Baqarah lebih sedikit? Karena pakai min, hanya sebagian kecil. Kenapa pengampunan dosa di surah An-Nisa lebih besar dari semua tanpa min, sayyi'atikum? Demikian itu karena ada perbedaan konteks. Apa konteks yang berbeda? Perhatikan. Al-Baqarah itu bicara dalam konteks amal kebaikan, ya perintah. In tubdus sadaqat, bersedekah. Bersedekah itu perintah ya. Jadi Al-Baqarah 271 itu bicara dalam konteks perintah. Orang melaksanakan perintah Allah yang salah satunya bersedekah. Kalau dia bersedekah, maka diampuni sebagian dosanya saja. Itu maknanya. Jadi kalau dia bersedekah, yang diampuni sebagian saja. Maka pakai min sayyi'atikum. An-Nisa, dia bukan perintah. In tajtanibu kaba'ira, menjauhi dosa. Dia tidak bersedekah. Dia tidak haji. Dia tidak salat malam. Ya, bukan meninggalkannya, tapi dia tidak melakukan salat-salat ibadah-ibadah yang begitu perintah sifatnya. Tapi dia menjauhi kaba'ir, dosa-dosa. Kalau dia menjauhi dosa, maka yang diampuni semua dosa. Saat seseorang menjauhi larangan Allah, maka diampunilah semua dosanya.
Saat orang melakukan perintah Allah, maka diampuni sebagian dosanya. Menarik juga ya. Kalau dia melakukan perintah, sebagian dosa diampuni. Kalau dia meninggalkan larangan, semua dosa diampuni. Itu artinya pengampunan Allah karena berbuat baik itu lebih kecil daripada pengampunan Allah menjauhi larangannya. Jadi kalau kita menjauhi larangan-larangan Allah, dosa kita lebih banyak diampuni daripada kita melakukan perintah Allah. Kenapa? Menjauhi larangan itu jauh lebih sulit daripada melakukan perintah. Karena setiap larangan, dia punya daya tarik. Itu sifat larangan itu begitu. Manusia kalau dilarang, cobalah anak kecil kalau dilarang, dia kerjakan tuh. Kalau disuruh, enggak tuh. Jadi ya menjauhi larangan itu lebih sulit. Maka Nabi Adam dulu diperintah, makanlah semua yang ada di sorga. Semua boleh, tapi dilarang satu saja. Jangan kau dekati ini pohon. Ternyata Adam gagal hanya dengan satu larangan. Coba betapa beratnya menghadapi larangan itu. Semua dibolehkan Allah, satu dilarang Allah. Yang satu itu pun Nabi Adam tidak kuat menghadapi larangan yang satu itu. Ini menunjukkan daya tarik larangan itu lebih hebat daripada ya kita melakukan perintah yang mungkin lebih mudah. Karena melakukan perintah lebih mudah, maka pengampunnya lebih sedikit. Meninggalkan larangan itu lebih sulit, karena pengampunnya lebih banyak. Jadi, ya kita menjaga diri dari larangan Allah itu ternyata itu ibadah yang besar nilainya. Hingga pengampunan dosa pun lebih banyak ketimbang kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena itulah Allah menjanjikan pengampunan lebih banyak pada menjauhi larangan. Nah, karena itulah ya jangan memandang ibadah itu hanya lewat ibadah aktif. Ada ibadah yang pasif. Apa itu ibadah pasif? Meninggalkan semua larangan Allah itu ibadah pasif. Dan justru dengan ibadah pasif itu pengampunan yang dijanjikan Allah lebih banyak. Karena itulah tanpa min. Nukafir ankum sayyiatikum. Beda dengan sedekah tadi. Yukafiru ankum min sayyiatikum. Karena itu, andai Anda tidak bisa berbuat baik, minimal jangan mengerjakan apa yang dilarang. Cukup Anda menjadi orang baik pasif. Kalau Anda tidak mampu menjadi orang baik aktif. Kira-kira begitu pesannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.